Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Wala Iporini selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nur Rahmasari. Nomor induk mahasiswa 011122130042 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Nasional Pasim. Di sini saya akan mengumpulkan tugas yang bertema faktor kegagalan dan keberhasilan wirausaha. Untuk pertanyaannya yaitu sebutkan satu pengusaha yang sukses dan penyebab kesuksesannya, dan satu pengusaha yang gagal tapi tetap mencoba untuk sukses. Untuk yang pertama yaitu pengusaha yang sukses dan penyebab kesuksesannya, yang pertama yaitu Steve Jobs. Siapa yang tidak mengenal pendiri Apple ini? Namun, tahukah kalian jika Steve Jobs pernah dipercaya dari posisi perusahaan yang dia rindu? Pengusaha yang sukses dan penyebab kesuksesannya yang pertama yaitu Steve Jobs. Siapa yang tidak mengenal pendiri Apple ini? Namun, tahukah kalian jika Steve Jobs pernah dipecat dari posisinya di perusahaan yang dia rintis sendiri? Kegagalannya itu dimulai saat dia mengerjakan Lisa Project, di mana harga komputer Lisa saat itu terlalu mahal sehingga hanya laku sebanyak 10.000 unit, sehingga membuat Stephen dikeluarkan dari Project Lisa. Setelah itu Stephen bergabung dengan Macintosh Project, di mana Macintosh direncanakan untuk menghasilkan komputer layaknya Lisa dengan harga yang lebih murah. Namun ternyata penjualan Macintosh sendiri hanya berhasil di angka 250.000 unit saja. Penjualan yang minim ini menyebabkan Steve Jobs dipecat dari perusahaan Apple Inc. miliknya sendiri. Dipecat dari perusahaannya tidak membuat Stephen menyerah. Ia kemudian menciptakan kembali perusahaan komputer baru bernama Next Inc., di mana perusahaan tersebut akhirnya kembali menjadi perusahaan software. Selain menciptakan perusahaan software, Stephen juga mendirikan Pixar Animation yang membawanya kembali menjadi seorang bilioner. Pada saat saham Apple jatuh, Stephen diundang ke perusahaan sebagai konsultan, tapi banyak pemegang saham yang akhirnya mengangkat dirinya sebagai CEO kembali di dalam perusahaan Apple. Yang kedua yaitu pengusaha yang sukses dengan penyebab kesuksesannya yaitu tokoh Susi Pujiastuti. Pujiastuti yaitu lahir pada tanggal 15 Januari 1965, adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014 sampai 2019, yang juga pengusaha, pemilik, dan presiden direktur PT ASI Pujiastuti Marine Production, eksportir hasil-hasil perikanan, dan PT ASEAN Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Hingga awal tahun 2012, Susi Air mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe seperti 32 Kesan Grand Cava. Hingga awal tahun 2012, Susi Air mengoperasikan 50 pesawat dengan total jumlah 136 pilot, dengan 90 diantaranya merupakan pilot asing. Pada tahun 2012, Susi Air menerima pendapatan sebesar 300 miliar dan melayani 200 penerbangan perintis. Saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dikenal akan kebijaksanaan yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan, yang mengacu kepada hukum penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Upaya ini pada akhirnya membuat hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature menunjukkan bahwa kebijakan agresif Susi terhadap penangkapan ikan ilegal telah mengurangi upaya penangkapan ikan bebas sebesar 25% dan berpotensi menambah jumlah tangkapan sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12%. Susi Pujiastuti lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Ayahnya bernama Haji Ahmad Karlan dan ibunya bernama Hajah Suwuh Lasminah. Keduanya berasal dari Jawa Tengah, namun sudah 5 generasi hidup di Pangandaran. Keluarga Susi ini memiliki usaha ternak, memperjualbelikan ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Kakek buyutnya adalah Haji Ireng yang dikenal sebagai tuan tanah di daerahnya. Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, yaitu di SMP Negeri 1 Pangandaran, Susi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Namun berhenti di kelas 2 dikarenakan dikeluarkan dari sekolah akibat keaktifannya dalam
gerakan golput. Selain itu, Susi juga mengaku tidak cocok dengan sistem sekolah. Setelah menjadi menteri, Susi mendaftar untuk mengikuti paket C di PKBM Bina Panduan Mandiri Kabupaten Ciamis pada tahun 2015. Setelah melewati ujian pada tahun 2017, Susi lulus dari ujian susulan pada bulan Mei 2018. Ia menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro pada tanggal 3 Desember 2016 dan Doktor Honoris Causa bidang keilmuan manajemen dan konservasi sumber daya kelautan dan dari Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya pada November 2017. Setelah putus sekolah, Susi menjual perhiasannya dan mengumpulkan modal Rp750 untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Bisnisnya ini berkembang hingga pada tahun 1996. Susi mendirikan pabrik pengelola ikan atau PT ASI Pujiastuti Marine Production dengan produksi unggulan berupa lobster yang diberi merek Susi Brand. Bisnis pengelola ikan ini pun meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika, sehingga mengeluarkan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut produk hasil lautnya dalam keadaan masih segar. Pada tahun 2004, Susi memutuskan membeli 2 buah pesawat Cessna Caravan menggunakan pinjaman dari sebuah bank BUMN. Hal ini didapatkan setelah 4 tahun berusaha meyakinkan beberapa bank. Melalui PT ASI Pujiastuti Aviation yang ia dirikan, kemudian pesawat yang ia miliki ini digunakan untuk mengangkat lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di Pangandaran ke Jakarta. Dengan lebih segar dan tidak dengan menggunakan pesawat, lobster yang dikirim lebih segar dan tingkat kematiannya pun menjadi lebih rendah. Keberhasilan menyingkirkan waktu pengiriman produk perikanan hingga berkembang menjadi bisnis aviasi tak lepas dari peran suami, yaitu seorang pilot dari asal Jerman. Pada saat itu hanya berselang sebuah sajak Susi membeli pesawat untuk mengangkut ikan, tsunami menerjang Aceh. Ribuan orang meninggal dunia dan hampir semua akses transportasi yang masuk ke Aceh terputus. Atas inisiatifnya sendiri, Susi meminjamkan pesawatnya untuk mengangkut bantuan selama 2 minggu. Namun ketika Susi akan menarik kembali pesawatnya, banyak organisasi kemanusiaan yang ingin tetap memakai pesawatnya. Mereka bersedia menyewa pesawat Susi untuk mengirim bantuan ke Aceh. Dari sini Susi kemudian terpikir untuk secara serius tujuannya ke bisnis penerbangan. Sampai tahun 2012, perusahaan penerbangan milik Susi telah mengoperasikan setidaknya 50 pesawat dari berbagai tipe. Penunjukan dan pelantikan. Susi Pujiastuti ditunjuk sebagai Menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala yang ditetapkan secara resmi pada tanggal 26 Oktober 2014. Sebelum dilantik, Susi melepas posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya, termasuk Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan serta PT ASI Pujiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan untuk menghindari konflik kepentingan antar dirinya sebagai menteri dan sebagai pimpinan bisnis. Prestasi yang diraih yaitu yang pertama yaitu penenggelaman kapal pencuri ikan. Selama menjabat, Susi dikenal sangat giat dalam memberantas penangkapan ikan ilegal di laut Indonesia. Ia tak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal terutama milik asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Dalam rentang waktu dari November 2014 hingga Agustus 2018, sebanyak 488 kapal pencuri ikan telah ditenggelamkan. Kapal yang paling banyak yaitu berasal dari Vietnam, yaitu totalnya sebanyak 276 kapal, yaitu selain itu juga yaitu yang diikuti oleh Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, dan Papua Nugini 2 kapal, Tiongkok 1 kapal, Belize 1 kapal, dan tanpa negara 1 kapal. Selama 2 tahun kebijakan tersebut diterapkan, stok ikan di Indonesia bertambah 5,4 juta ton atau sekitar 76% pada tahun 2018. Pada tahun 2018, stok ikan mencapai 13,1 juta ton, lebih tinggi dari tahun 2015 yang hanya sebanyak 7,3 juta ton. Kebijakan tegas dalam memerangi pencurian ikan oleh Susi Pujiastuti juga berdampak pada peningkatan ekspor ikan di Indonesia. Selain keberhasilan yang sudah dipaparkan sebelumnya, Susi Pujiastuti pun mendapatkan beberapa penghargaan. Yang pertama yaitu Purwa Citra Priangan Award untuk peningkatan kehidupan nelayan dan pikiran rakyat pada tahun 2004. Yang kedua yaitu pelopor wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat pada tahun 2004. Yang ketiga yaitu pelopor ekspor ikan laut dari Gubernur Jawa Barat pada tahun 2005. Yang keempat yaitu Young Entrepreneur of the Year yaitu pada tahun 2005. Yang selanjutnya yaitu Metro TV Award Economic 2006.
Selanjutnya Inspirasi Woman 2005 dan tokoh wanita inspiratif penegak pembangunan dari Gubernur Jawa Barat pada tahun 2008. Demikian yang bisa saya paparkan tentang pengusaha yang sukses dan penyebab kesuksesannya, serta pengusaha yang gagal namun tetap mencoba untuk sukses dan berkembang dalam usahanya. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan, saya mohon maaf. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu.